bisa sambil buka aja ZW 3D-nya. Oke. Ini saya izin off cam ya. Oke. Oke, kita lanjut. Pertama-tama ini saya akan dibantu menggunakan PowerPoint, tapi PowerPoint ini hanya untuk sebagai panduan. Nanti kebanyakan saya akan membuka ZW 3D-nya. Oke. Lanjut sini. Oke, ini konten untuk yang materi pertama, kita akan belajar dari oke, ini saya kasih pointer. Nah, kita akan belajar kita belajar bareng-bareng aja di sini, jadi biar nggak terlalu kaku. Nanti juga kalau ada kesalahan bisa dikoreksi. Jadi yang pertama-tama ini kita akan belajar dari UI-nya, yaitu yang pertama working folder sampai ke layer manager ya. Nah, kita bisa langsung aja buka software ZW 3D-nya di sini. Saya sudah membukanya. Nah, ini tampilan pertama saat kita membuka ZW 3D ya di sini. Di sini sudah tersedia ribbon-ribbon. Di sini ada quick premiere, ini ribbon-ribbonnya. Ini seperti pada umumnya ya, ini untuk new file atau membuat project baru untuk masuk ke environment modeling-nya. Di sini kita open untuk membuka file. Di sini ada import, kalau kita mau mengimport file dari luar yang extension yang nggak Z3 itu bisa. Di sini extensionnya cukup banyak, bisa dilihat di sini. Ini quick import sama multi import, kita bisa mengimport banyak file dalam satu waktu. Ini working folder. Nah, ini fitur yang cukup menarik atau cukup berguna di ZW 3D. Kita bisa membuat folder atau menyeting folder mana yang akan menjadi acuan kita saat melakukan pengerjaan modeling atau apapun itu di ZW 3D. Kita bisa membuat foldernya, jadi setiap kita mengopen atau meng-save file, kita akan diarahkan ke working folder ini. Seperti itu. Ini fiturnya cukup berguna. Lanjut kita ke di sini ada license manager. Kita ini kalau misalkan sudah punya license, nanti kita menyetingnya di sebelah sini, di license manager ini. Oke. Kita lanjut aja, kita masuk ke environment modeling ya. Langsung aja kita klik new di sini, bisa kita pilih yang part assembly. Kita oke aja. Nah, ini adalah environment modeling pada ZW 3D. Oke, yang pertama-tama di sini saya akan jelaskan. Di bagian atas sini ada yang namanya quick access toolbar. Nah, di sini quick access toolbar untuk new file atau membuka file baru atau membuat file baru. Di sini juga ada shortcutnya, kita bisa Ctrl N, dan kalau mau new file juga bisa di sini. Ada tanda tambah di sini, kita bisa membuat project baru. Ini sama part assembly for extensionnya Z3, namanya juga bisa diubah di sini. Terus di sampingnya nih open, kalau mau buka file. Ini ada banyak, kita bisa open file dari extensionnya yang berbeda-beda di sini. Oke, kita lanjut. Sini ada save ya, untuk meng-save pengerjaan kita. Ya, juga bisa menggunakan shortcut Ctrl S di sini. Dan pada software 3D pada umum ya, di sini ada undo redo untuk merollback atau memajukan pengerjaan yang telah kita buat. Di sini juga ada shortcutnya Ctrl Z dan Ctrl Y. Di sampingnya di sini ada region. Di region ini kita bisa untuk merefresh operation yang sudah kita kerjakan atau pengerjaan yang kita kerjakan. Di sini namanya region kalau di ZW 3D, seperti itu. Kita lanjut. Di sini ada yang namanya ribbon di sini. Di ribbon sendiri ini ribbon feature, kita memuat banyak feature. Misalkan di ribbon shape ini memuat fitur yang berguna untuk melakukan modeling shape. Di sampingnya ada ribbon form dan lain-lain sampai ke ribbon simulation di sini. Nah, di ribbon itu sendiri juga memuat banyak fitur di sini. Ada basic shape, begitu ya, terdiri dari banyak fitur. Di sini ada block, extrude, dan juga ada sub ribbon, engineering feature, edit shape, mode, basic editing, dan lain-lain di sini. Jadi itu untuk ribbons di ZW 3D. Nah, nanti di setiap ribbon itu berbeda-beda fitur ya, seperti itu. Di bawahnya sini yang kita bisa lihat ini namanya left manager. Nah, bagaimana ini penggunaan left manager ini saya akan jelaskan di sini. Misalkan saya di sini akan membuat blok. Nah, seperti ini. Nah, ini di ZW 3D itu fiturnya cukup banyak ya. Jadi kita bisa, misalkan kita ingin mengetahui langkah dari suatu fitur itu seperti apa.
Nah, itu kita misalkan bingung, kita bisa ada di sini namanya tooltips, kita tinggal klik, nanti kita diberitahu fitur ini untuk apa. Namun untuk lebih detailnya kita bisa klik F1 di sini, nanti dia diarahkan ke Windows baru atau jendela baru. Nanti di sini akan dijelaskan daripada fitur tersebut, bagaimana cara bekerjanya lebih lengkap, kayak gitu. Ini cukup berguna kalau ingin tahu bagaimana fiturnya itu bekerja, seperti itu. Nah, ini namanya command panel di sini. Command panel ini akan muncul setiap kita membuka fitur atau menjalankan fitur, seperti itu. Misalkan di sini saya klik fitur extrude, nanti command panelnya beda. Ini command panel daripada blok. Nah, seperti itu. Kita close aja dulu. Nah, lalu di Z3D ini juga kita akan diarahkan bagaimana cara menggunakan fiturnya. Itu ada di ujung kiri bawah sini. Nah, ini akan dijelaskan. Misalkan kita klik ini, kita disuruh untuk select first point. Artinya kita pilih poin pertama ini ingin di mana. Seperti itu. Kalau kita klik, nanti otomatis dia berubah select opposite corner point, atau yang artinya kita pilih corner lainnya. Seperti itu. Nah, ini middle click to finish. Ini kita bisa middle click untuk menyelesaikannya. Nah, seperti itu. Oke, ini lanjut. Nah, ini namanya di Live Manager itu ada History Manager. Misalkan di sini saya beri fillet pada bloknya. Saya beri fillet pada setiap edge-nya di sini. Lalu kita oke. Nah, otomatis pada History Manager, pada Live Manager ini dia akan muncul operation yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, misalkan ada pertanyaan, Pak, ini saya nggak muncul dari Live Manager ya, bagaimana cara memunculkannya? Oke, misalkan tampilannya awalnya seperti ini. Bagaimana cara memunculkannya? Pada Live Manager itu ada namanya Switch Manager di sini. Pada bagian bawah sini, bawah kanan ini ada Switch Manager. Kita klik aja yang di sini, Manager. Nah, ntar dia muncul. Nah, gitu. Nah, jadi fungsi Story Manager ini pada umumnya sama seperti software-software 3D lainnya, itu untuk melihat proses atau operation yang telah kita lakukan pada proses modeling, seperti itu. Di sini ada namanya fitur replay untuk merollback dari fitur-fitur yang telah kita gunakan. Misalnya kita play di sini, lalu step selanjutnya kita play. Nah, di sini blok. Nah, ini kita tetap bisa edit. Kita tinggal klik 2 kali aja pada Story Manager aja. Ingin diubahkah lengthnya, ukurannya, seperti itu. Atau dari operationnya di sini mau diubah, bisa. Kita tinggal klik 2 kali aja pada fiturnya. Kita play lagi. Nah, nanti dia akan kembali ke posisi terakhir atau operation terakhir yang kita gunakan. Lanjut di sini ada mendefinisikan part kita ini sebagai apa. Seperti yang dibilang pada awal sama Pak Respati, kalau di Z3D ini kita support untuk hybrid modeling ya. Jadi misalkan kalau kita melakukan 3D modeling dan surface itu dalam satu environment itu bisa. Misalkan di sini blok yang ini terbacanya masih solid ya. Ini kita bisa ubah jadi surface, tinggal kita hapus saja bagian mana yang mau dihapus. Nih, misalkan saya akan hapus di sini, lalu kita erase. Nah, otomatis dia ngebacanya jadi surface seperti itu. Oke. Nah, nanti dia berubah jadi surface seperti ini. Kalau kita ingin mengembalikannya, tentu aja bisa. Tinggal kita masuk ke freeform di sini. Lalu kita roll atau kita tutup lubangnya ini. End-sided. Maksudnya di sini kita pakai fitur end-sided. Boundary-nya tinggal kita pilih ini. Lalu kita oke. Nah, nanti dia di sini membaca 2 surface. 2 surface ini langsung bisa kita jahit pada ribbon hill. Lalu operatornya tinggal kita klik kanan, pick all aja. Lalu kita oke. Nah, ini nanti dia ngebaca lagi menjadi solid, nggak jadi surface karena udah kita jahit daripada surface-nya tadi. Nah, nanti operasinya juga muncul pada History Manager seperti itu. Oke, lanjut itu pada History Manager. Itu pada History Manager, kita ke bawah. Di bawahnya ada yang namanya Assembly Manager. Di sini saya akan tunjukkan bagaimana per operation Assembly Manager. Di sini saya akan buka file baru.
Oke, misalkan saya akan pilih di sini ini. Oke. Di sini kita memiliki banyak komponen. Nanti dia masuk ke dalam assembly manager seperti ini. Jadi assembly manager ini berfungsi untuk mengumpulkan dari beberapa komponen. Nanti juga bisa ada subasi. Misalkan di sini saya buka lagi. Nah, ini nanti ada subassembly dan komponen-komponennya itu masuknya ke dalam assembly manager seperti itu. Nah, jadi fungsinya assembly manager itu kita untuk mengumpulkan dari komponen-komponen yang telah kita buat. Nanti kalau kita klik pada salah satu komponennya atau pada salah satu komponennya, di sini saya klik misalkan valve body yang ini, kita klik 2 kali, nanti dia masuk kembali ke dalam history manager seperti itu. Ini untuk history pembuatan dari valve bodinya. Nanti dia muncul di sini seperti itu. Kalau ingin kembali ke dalam ke full assembly, tinggal kita klik 2 kali aja pada main assembly-nya di sini. Jadi kembali lagi seperti itu. Oke, di bawah assembly manager ini ada view manager. Di sini untuk mengatur daripada view. Kita bisa klik 2 kali, misalkan ingin isometric view tinggal kita klik 2 kali. Photo view di sini juga kita bisa klik 2 kali. Sama, ini semua klik 2 kali. Atau misalkan dari rekan-rekan sekalian ini punya view sendiri yang ingin disetting, misalkan saya ingin view seperti ini, itu kita bisa custom view. Caranya itu mudah sekali. Di bawah sini ada custom view, tinggal kita klik kanan, kita new. Misalkan kita beri nama view 1 di sini, kita oke. Pastikan view-nya sesuai yang sudah kita inginkan. Nah, misalkan saya ingin view-nya seperti ini, lalu kita oke. Nanti otomatis dia masuk ke sini. Nah, kalau kita klik view 1 di sini, nanti kita menyesuaikan dengan sesuai view yang kita bikin atau kita custom. Nanti custom view ini juga bisa masuk ke dalam drawing seperti itu. Nah, ini visibility manager yang ketiga. Yang keempat di sini ada visibility manager untuk mengatur dari tampilan pada Z3D itu sendiri, tampilan partnya. Di sini kita bisa atur daripada warna edge, open edge di sini, backface dan lain-lain, itu kita bisa atur di sini. Lanjut ke bawahnya itu ada namanya role manager. Nah, di role manager ini kita bisa lihat di sini ada primary, intermediate, advanced dan expert. Yang saya pakai di sini expert, jadi semua fiturnya itu muncul di sini. Jadi fungsinya untuk role manager ini untuk meringkas fitur-fitur yang kita inginkan. Kalau primary itu dia lebih sedikit, artinya untuk pemula. Lalu untuk yang expert itu dia untuk semuanya. Namun kalau punya settingan sendiri, ini kita bisa klik aja new di sini, kita create seperti itu. Nah, kita geser lagi sedikit ke atas di sini. Ada yang namanya filter di sini. Fungsi filter ini sangat berguna ya untuk kita meng-pick atau kita ingin pick suatu bagian. Itu sangat berguna banget di sini. Misalkan kita lihat di sini ada banyak, ada fitur, dimension, sketch, komponen dan lain-lain sampai sini. Warna spade seperti itu. Misalkan kita hanya ingin meng-pick daripada face di sini, otomatis dia hanya pick face. Nah, seperti itu. Dia nggak akan ngedetek daripada garis ataupun yang lain-lainnya. Begitupun sebaliknya kalau kita hanya pilih edge di sini, lihat face-nya dia nggak akan kedetek seperti itu. Ataupun kita juga bisa membuat filter sendiri dengan menggunakan warna, contohnya. Itu juga bisa banget di Z3D. Caranya simple. Ini di samping filter di sini, kita bisa lihat ada namanya attribute filter. Tinggal kita klik aja di sini attribute filter. Lalu ada color di sini. Nah, di sini juga sebelahnya ada tanda sapu, pick color artinya. Ini kita tinggal pilih aja warna yang mau difilter, yang mana. Misalkan saya hanya ingin mengepick part yang berwarna ini, tinggal kita pilih. Nah, nanti dia muncul di sini. Kalau kita cara mempicknya, kita masuk lagi kembali ke attribute filters di sini. Pastikan ini kecentang. Dan tinggal kita Windows pick seperti ini.
Nah, otomatis dia hanya mengetik dari yang berwarna medium blue di sini. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini ada yang namanya dokumen aware. Nah, ini dokumen aware itu atau di toolbar sangat berguna ya untuk melakukan membantu dalam proses modeling. Nah, fungsinya apa saja di sini saya akan jelaskan. Di yang pertama ini ada namanya switch environment. Misalkan kita ingin mengubah environment kita menjadi 2D, ini sangat cepat dan mudah. Kita tinggal klik aja di sini ada namanya 2D sheet, atau kita juga ingin mengubah environment menjadi cam. Itu sangat mudah sekali, tinggal kita klik aja di sini. Nah, atau cara lainnya kita tinggal klik kanan pada area kosong. Bisa. Lalu di sini ada yang namanya 2D sheet di bawah sini. Nah, seperti itu, itu untuk switch environment. Di sini juga ada erase. Ini untuk menghapus entity yang mana. Nah, kita juga bisa pilih entity yang mau dihapus apa by filter di sini. Ini fungsi filter ini sangat berguna banget. Lanjut di sini ada yang namanya untuk mengatur dari tampilan ya. Model yang ingin kita buat itu tampilannya seperti apa. Ini shade artinya dia full seperti ini, warnanya solid. Kalau wireframe otomatis dia menjadi kumpulan wireframe seperti ini. Ini hidden line jadi seperti ini. Ini untuk mengatur daripada tampilan modelingnya. Oke, lanjut di sini kita masuk ke ini sama fungsinya pada kayak di sini. View Manager itu sama ini. Ini kita bisa pilih mau seperti apa, dan di sini sudah disediakan shortcut-shortcutnya. Misalkan kita ingin isometric view, misalkan view-nya ini jauh seperti ini, tinggal kita Ctrl I, otomatis dia sudah menjadi isometric view seperti itu. Dan lain-lain, di sini ada banyak shortcut-shortcutnya. Isometric, left, front, ini bisa kita pilih sesuai. Oke, lanjut ini untuk memperlihatkan dimension by 3D, ini juga bisa banget. Tinggal kita klik sini. Ini saya akan contohkan. Nah, ini saya akan menyalakan pada dimensionnya di sini. Nah, nanti dia akan memuat dimension by 3D seperti itu. Di sampingnya ini ada namanya visibility manager. Jadi kita bisa lihat. Jadi kita misalkan ingin mengblank suatu fitur atau menghilangkan, tidak menghapus, dan tanda kutip tanda catatan tidak menghapus, hanya menyembunyikan. Ini kita bisa menggunakan fitur blank di sini. Kita pilih entity-nya seperti biasa, kita bisa pilih by filter di sini apa yang mau kita hide seperti itu. Misalkan di sini saya akan meng-hide shape yang ini. Oh, bisa ya, ini udah 3D ya. Misalkan saya ingin blank di sini. Dari face, saya ingin face ini di blank. Nah, dia karena satu kesatuan face, dia otomatis ke blank semua. Di sini misalkan ada, oke, saya contohkan lagi di sini. Saya ingin ngeblank pada bagian apa ini? Aduh, nggak ada sketch lagi. Oke, ini misalkan nah, ini tadi dimension by online by 3D kita juga bisa tampilkan di sini. Ini fiturnya ada juga di toolbar, ada show only. Jadi kita hanya meng-show dari komponen yang kita pilih. Nanti sisanya ini hanya akan disembunyikan seperti itu. Misalkan saya ingin mengeblank dari sketch, misalkan kita bisa gunakan fitur blank di sini. Kita pilih fiturnya di sini menjadi filternya menjadi sketch. Ini tinggal kita pilih aja, atau kita Windows pick seperti ini. Nanti kita pilih lalu kita oke. Nah, itu otomatis sketchnya ke blank atau tersembunyi, tapi tidak dihapus seperti itu. Nah, untuk melihat sketch yang tadi dihapus, kita bisa ke swap entity visibility. Nah, nanti dia tersembunyi di sini seperti itu. Atau kita juga bisa mengatur ya.
pada visibility manager di sini kita hanya tinggal perlu mencentang mana yang tidak mau ingin dihilangkan. Misalkan di sini saya ingin menghilangkan wireframe, karena di sini nggak ada wireframe jadi nggak bisa dihilangkan. Misalkan di sini PMI-nya yang kita hilangkan, nah itu juga bisa seperti itu. PMI itu produk manufacturing information atau dimensi, seperti itu. Itu tadi dari DA toolbar, fungsi pada DA toolbar. Nah, kita lanjut di sini, kita bisa ke switch manager lagi di sini. Ini yang tadi saya jelaskan di sini live manager itu saya ulang kembali, ada history, assembly manager, view, visibility, dan juga role manager. Itu pada live manager. Kita lanjut, bisa kita klik di sini untuk menampilkan right managernya. Nah, di right manager ini kita bisa lihat di sini ada kumpulan untuk kita membuka file atau open folder, itu juga bisa banget dari sini. Ada right manager. Nah, di bawahnya ini juga ada various library atau library yang tersedia di ZT3D. Ada standard part juga di sini. Misalkan saya ingin memasukkan standard part di sini. Nah, saya ingin memasukkan bolt atau baut ke lubang sini. Itu pertama-tama kita ukur dulu daripada bautnya ini, lubangnya. Kita ke inquire di sini, surface curvature, kita ukur dulu berapa diameter lubangnya. Nah, di sini ketahuan diameternya itu 10,25. Oke. Jadi tinggal kita pilih di right manager. Itu ada standard parts, kita pengen pilih yang mana. Misalkan saya pilih yang ISO di sini, lalu bolt, hexagon, kita tinggal pilih sesuai kebutuhan aja ini yang mana. Nanti daripada setiap toolnya atau setiap partnya, standar part itu ada ukurannya masing-masing di sini. Nah, ini bisa lihat ada tampilannya. Tadi ukurannya 10, di sini nggak ada ya. Coba misalnya kita pakai ukuran 12 aja. Lalu kita oke. Nah, di sini ada fitur yang namanya di points ini. Kita bisa auto hole match. Dia mendetek setiap hole yang ada di face yang kita pilih, seperti itu. Atau kalau mau manual juga tetap bisa. Nah, seperti itu. Itu tadi fungsi dari right manager. Nah, kira-kira seperti itu untuk UI introduction pada ZT3D itu sendiri. Tadi saya akan ulang kembali. Di sini ada ribbon tool, yaitu memuat fitur-fitur. Di sini ada live manager. Saya ingatkan lagi, ada history, assembly manager, view manager, dan visibility manager juga, dan role manager untuk mengatur tampilan yang ingin kita inginkan, seperti itu. Di sini ada dokumen aware atau DA toolbar, seperti itu. Kita lanjut ke PPT-nya lagi. Ini saya sudah jelaskan daripada UI-nya. Yang working folder juga sudah dijelaskan tadi. Dan create, open save file, seperti itu. File backup. Nah, untuk file backup ini, misalkan pertanyaan, Pak Rohmat, gimana cara untuk kita ada pengerjaan, tiba-tiba komputer kita ngehang atau komputer kita error, seperti itu. Itu tenang aja, kita bisa ke configuration di sini. Configuration yang tanda kiri ini, di paling bawah ada namanya recover atau backup, seperti itu. Yang mana sih? Coba lo buka DCT. Oke, ini auto recovery atau recovery file. Ini kita bisa atur sendiri di sini. Ini pada recovery ini kita bisa lihat, kita bisa create auto recovery setiap berapa menit. Ini bisa diatur sendiri. Misalkan komputer tiba-tiba ngehang atau apa, itu kita bisa atur di sini pada auto recover. Max file revision backupnya juga kita bisa atur mau berapa file backupnya. Di sini kita juga bisa atur file backup itu mau dihapus dalam berapa hari, seperti itu. Ini saya sarankan nggak usah dinyalakan aja, biarin. Nah, lanjut di sini ZT3D backup foldernya ini kita bisa centang atau enggak. Jadi perbedaannya apa? Kalau kita save backup files in the same location as the original,
Itu artinya file backup itu akan sama foldernya pada file yang kita save atau file aslinya. Dia akan ada di folder yang sama dengan file aslinya. Namun kalau nggak mau seperti itu juga tetap bisa. Tinggal kita uncheck aja di sini. Lalu kita tentukan folder mana backup itu ditaruh, file backupnya. Seperti itu. Lalu bagaimana Pak Rohmat caranya untuk mengubah file backup itu menjadi file asli? Oke, tentu saja bisa itu. Misalkan saya di sini punya contoh. Nah, di sini ada dice Z3 sama dice Z3 bug. Nah, dia formatnya akan menjadi bug atau seperti ini. Kalau file backup, caranya bagaimana? Itu mudah sekali, tinggal kita klik kanan lalu kita rename. Kita rename daripada filenya itu. Nah, bugnya tinggal kita hapus dan pastikan namanya itu kita ubah biar nggak sama dengan file aslinya, biar dia nggak bertumpuk seperti itu, biar nggak double filenya. Lalu kita oke, kita enter aja. Di sini ada peringatan, kita yes aja. Nah, otomatis dia nanti menjadi file asli Z3 seperti itu. Itu dari file backup. Nah, tadi saya ada yang kelewatan ya di dokumen aware ini, di toolbar. Di samping switch environment ini ada yang namanya exit di sini, fitur exit. Ini jika kita klik seperti ini, nah otomatis itu diarahkan ke dalam fitur root manager. Nah, ini fitur yang cukup menarik pada ZW3D, yaitu multi object management file, yang dimana dalam satu file itu kita bisa menyimpan berbagai macam extension di sini. Di sini saya punya drawing, assembly, dan part dalam satu file yang sama. Di part ini kita bisa lihat ada assembly, drawing itu dalam satu file yang sama. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Itu bisa banget, kita tinggal ke configuration di sini, di general. Nah, one object per file yang ini kita uncheck aja, dan nggak usah kita nyalakan. Otomatis setiap file atau pengerjaan itu kita bisa kerjakan hanya dalam satu file saja. Jadi pada intinya multi object management ini menjadikan file itu sebagai folder itu sendiri. Jadi untuk menyimpan berbagai macam extension seperti itu. Ada drawing, assembly, dan bahkan campaign juga masuk ke sini. Tapi misalkan ada pertanyaan, Pak Rohmat, saya nggak kebiasa menggunakan cara yang seperti ini. Saya terbiasa seperti menggunakan software sebelumnya, misalkan SolidWorks, Solid Edge, yang mana satu pengerjaan satu file. Itu juga tetap bisa. Kita ke configuration lagi, one object per file yang ini kita checklist aja, kita apply, lalu kita oke. Seperti itu. Nanti saat kita new file di sini, nah type-nya ini dan subtype-nya juga ada tentunya. Nanti formatnya berubah menjadi Z3 PRT. Ini berbeda ya. Kalau multi object kita nyalakan, kita aktifkan, maka dia formatnya menjadi Z3 seperti ini. Namun kalau kita menggunakan format one object per file, dia berubah menjadi Z3 PRT seperti itu. Kalau misalkan ditanya lebih baik yang mana, Pak Rohmat? Saya lebih menyarankan menggunakan yang Z3 karena itu mempermudah kita dalam menyimpan file. Jadi kita hanya perlu satu file, namun di dalam file itu ada banyak part atau assembly seperti itu. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari lagi di mana. Seperti itu. Nanti dia jadi PRT seperti ini. Kalau formatnya PRT, dia di Live Manager itu nggak ada historinya. Nggak ada assembly manager ya, seperti itu. Sama di ribbon sini juga dia nggak ada assembly-nya. Seperti itu. Kalau saya lebih prefer untuk tidak menyalakan karena saya sudah terbiasa menggunakan fitur multi object file management, yang mana nanti formatnya jadi Z3 biasa seperti ini. Seperti itu. Kita lanjut, ini file backup udah, basic configuration ya. Oke. Basic configuration ini ada gear di sini. Ini yang seperti saya jelaskan tadi, one object file. Itu yang sudah saya jelaskan tadi untuk multi object management. UI language ini juga bisa kita atur, tapi ini defaultnya kalau kita menyeting ZW3D pada saat penginstalan itu udah akan permanen saat kita menyeting di awal-awal. Kalau English nanti di sini hanya ada Inggris seperti itu. Ini max undo step juga bisa kita atur berapa kali undo yang bisa dilakukan, undo redo tentunya.
dan juga maximum memorinya ini juga bisa kita atur. Linear units, di linear units ini juga kita bisa atur mau apa, tapi pada umumnya kita pakai mm ya, default mass. Nah seperti itu. Ini untuk settingan-settingan sisanya. Ini juga di part. Nah di ZT3 ini ada fitur yang cukup menarik, namanya display element information in real time pada environment part. Di sini kita ke part, nanti di bawah sini display element information in real time. Ini kita bisa checklist. Di sini saya akan tunjukkan. Oke, ini di series. Yes, di sini saya akan oke. Saya akan coba buka ulang dulu ZW3D-nya. Nah, oke, kita new lagi. Misalkan di sini saya buat blok. Nah, kalau kita aktifkan fitur yang ini tadi, yang pada part, kita nyalakan display element information, otomatis kalau kita klik edge-nya di sini, dia akan memberi informasi daripada dimensionnya. Ini cukup berguna untuk melihat dari dimensi yang kita punya di modeling kita. Seperti itu. Itu tadi ada di configuration, part, dan display element information. Seperti itu. Kita lanjut. Ke configuration. Nah, ini file manager yang tadi seperti saya jelaskan. Nah, dari multi objeknya, root manager seperti itu. Ini untuk customize daripada ribbon toolbar. Kita bisa customize juga di sini. Cara customize dari ribbon toolbar yang di sini, kita ke pojok paling kanan, area kosong. Di ribbon manapun bisa, asalkan yang penting kosong. Ada area kosong. Tinggal kita klik kanan, misalkan di sini. Saya ke ribbon shape dulu. Kita klik kanan, kita customize di sini bisa. Nah, di sini ada transfer. Misalkan kita di ZW3D kita itu sketch-nya hilang atau fitur bloknya hilang, misalkan di sini. Saya akan contohkan. Nah, di sini misalkan kita apply, lalu kita. Nah, di sini sketch-nya nggak ada ataupun engineering fitur ya. Kita apply. Nah, dia di sini nggak ada fitur engineering atau kayak fillet, chamfer itu nggak ada, sketchnya juga hilang. Bagaimana cara menampilkannya lagi? Tadi seperti yang saya jelaskan tadi, kita ke area kosong paling kanan, kita klik kanan, lalu kita customize. Kita ke transfer di sini, bisa kita lihat di bagian mana itunya hilang. Nah, ini engineering fitur, dia tidak ada, kita checklist. Lalu kita apply. Nah, otomatis nanti ada muncul lagi kayak gitu. Sketch juga bisa kita munculkan lagi. Kita apply. Nah, oke, seperti itu. Lalu kita ingin customize juga tetap bisa. Ataupun saya nggak ingin ada fitur yang saya ingin munculkan atau yang hilang. Seperti itu. Oke, saya ingin nggak ada fitur ini. Misalkan nggak ada ingin fitur ini, itu tetap bisa kita atur. Tinggal kita sesuaikan aja configuration-nya. Dan nanti itu mainnya ke role manager lagi di sini. Seperti itu. Nanti setelah udah kita customize dari fitur-fiturnya, tinggal kita klik kanan, kita create. Nanti kita pakai yang copy from current atau yang terakhir kita gunakan. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini basic mouse operation atau mouse gesture pada ZW3D. Di sini saya akan contohkan. Oops. Nah, di sini untuk pengaturan dari mouse gesture itu hampir sama seperti software 3D pada umumnya. Itu hanya berbeda sedikit mungkin. Untuk zoom in, zoom out itu sama. Kita tinggal klik middle mouse, kita arahkan. Untuk roll ke depan itu artinya zoom, ke belakang itu zoom out. Seperti itu.
Untuk meng-pick juga sama, kita tinggal klik kanan aja. Itu dia nge-pick sesuai dengan filter yang kita pilih di sini. Klik kiri, mohon maaf. Kita klik kiri. Kita klik kiri di sini. Sekarang kita pilih face. Nah, seperti itu. Dan juga ada yang namanya quick chain pick di sini. Kalau quick chain pick ini, kita misalkan ingin mengepick garis yang saling tangent di sini, yang saling berhubungan. Itu kita bisa, misalnya kita hanya pick satu seperti ini, itu terlalu lama. Kita bisa hold shift di sini. Kita hold shift, ada garisnya, nanti otomatis dia chain pick garis yang saling tangent atau yang saling berhubungan. Seperti itu. Nah, untuk rotate seperti apa? Kita tinggal klik kanan. Ini bisa kita rotate partnya. Dan untuk menggeser partnya, itu tinggal kita hold middle mouse. Nah, ini. Nanti dia digeser seperti ini. Ini zoom out. Kita roll back daripada middle mouse-nya. Dan kita roll ke depan untuk zoom in ya. Hampir sama kayak software pada umumnya. Jadi, ini perbedaannya ada di sini. Di rotate ini sama di move-nya. Seperti itu. Oke. Kita lanjut di sini. Ini ada shortcut atau quick operation. Kita bisa ini shortcut operation ya. Kita tinggal klik hold shift lalu kita klik right mouse sambil digeser. Nah, itu bisa juga. Dan kita juga tetap bisa atur fitur mana yang ingin dimunculkan pada shortcut ini. Kita tinggal ke configuration, kita customize lagi pada ribbon yang kosong. Kita customize di sini hotkey quick operation maksud saya. Tinggal kita masukkan aja mau yang mana. Nanti tinggal kita tarik seperti itu, misalnya copy juga. Kita ingin ganti seperti itu. Misalkan saya ingin ada fitur fillet di sini. Lalu kita apply aja, oke. Nanti kalau kita hold shift sambil klik kanan, hold shift sambil kita geser seperti ini, sambil kita rotate daripada mouse ya, sambil klik kanan juga. Nanti otomatis operasinya juga masuk di sini. Seperti itu. Pick tool seperti yang saya jelaskan tadi, untuk daripada filter dan juga by color seperti itu. Kita bisa atur di sini. Ini model display juga sudah saya jelaskan tadi. Untuk mau tampilannya seperti apa. Nah, kalau kita lihat di sini, kita ingin mengubah warna daripada partnya itu sangat mudah. Tinggal kita klik kanan pada partnya di sini. Lalu kita pilih namanya face attribute. Ada face attribute di sini. Nah, lalu kita ganti aja warnanya. Itu hanya untuk pick satu face seperti itu. Warnanya bisa kita ubah. Untuk mengatur semua warnanya biar berubah itu juga bisa. Kita tinggal ke visualize di sini. Di ribbon visualize ada namanya face attribute. Filternya ini kita ubah aja jadi shape. Otomatis dia mendetek semuanya dan merubah semuanya warnanya. Nah, seperti itu. Atau hanya ingin face-nya aja, beberapa face yang diubah. Tinggal kita pilih lagi face attribute, filter kita pilih face, face-nya kita pilih mau yang mana warnanya diubah. Nah, seperti itu. Cukup mudah sekali untuk mengubah warnanya pada ZV 3D. View Manager. Nah, mungkin cukup sekian ya dari UI introduction atau. Nah, nanti selanjutnya nih kita akan ada solid modeling. Mungkin sampai sini ya, adakah pertanyaan yang ini? Saya akan bacakan dulu pada meeting chat sini. Adakah pertanyaan? Checkbox di history. Mana checkbox? Ini. Ada pertanyaan ya dari Pak Aditya Pertama. Fungsi dari checkbox di history tree ini ya. Ya, ini untuk yang saya jelaskan tadi, untuk
Oh, tanda centangnya ini ya, ini bisa kita atur. Misalkan saya punya part sebentar ya. Ini untuk mengatur ini visibility atau fiturnya nyala atau tidak. Misalkan saya di sini sketchnya masih ke blank gini ya. Sketchnya ini karena ini saya tampilkan dulu. Di sini kalau kita tanda centangnya kita ituin, nanti otomatis dia nggak berfungsi fiturnya. Kita mematikan fungsi fiturnya kalau kita uncheck di sini. Maka operasi-operasi di bawahnya juga yang saling berhubungan itu nggak akan nggak akan tergenerate seperti itu, Pak. Misalkan di sini saya hold ya, ini ada hold. Ini tinggal kita uncheck aja hold ya. Nah, nanti fiturnya dia hilang. Artinya ini kita kayak menonaktifkan. Ini beda ya dengan blank atau unblank. Kalau ini, kalau kita uncheck ini, artinya kita menonaktifkan fiturnya. Atau bisa dikenal juga kalau kita klik kanan di sini suppress. Seperti itu. Sudah menjawab ya, Pak? Siapa tadi? Pak Aditya pertama. Sama-sama, Pak. Saya boleh bertanya, Pak? Oke, boleh, Pak. Ini Pak, kalau kan di situ kan ada file backup saat bikin part kan ada saat ada masalah kan ada file backup. Betul, itu Pak. Nanti di drawingnya itu ngikutin file backup atau file sebelumnya ya? Di drawing yang mana tuh, Pak? Misalkan kita punya file drawing gitu di 3D-nya. Ya, kita punya file drawing dengan part yang kita edit Pak. Saat ternyata ada masalah kita foreclose. Nah, itu file yang selanjutnya itu ngikutin drawing. Drawingnya itu ngikutin file backup atau file sebelumnya? Drawingnya itu tergantung dari ininya, Pak. Pengaturan daripada file backupnya nih. Misalkan 30, kan dia mengauto recover itu setiap 30 menit. Misalkan 30 menitnya itu belum mencapai 30 menit, itu drawingnya nggak bakal ke-generate gitu, Pak, dari drawingnya. Namun ini kita bisa atur juga mau berapa menitnya. Seperti itu. Berarti sesuai dengan settingan waktu itu ya, Pak? Betul, Pak. Oke, sudah menjawab ya? Ini dari Pak siapa? Mohon maaf. Pak Fahmi, Pak. Oh, oke. Sudah menjawab ya, Pak Fahmi? Oh, Pak, makasih. Sama, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, dari Pak Charles ya, PT Patco. Cara merubah tampilan appearance kalau di tampilan visualnya hanya ditampilkan shortcut gitu saja. Apakah saja? Oke, sini saya akan cara merubah tampilan appearance ya. Di shortcut ini biar ada woods. Oke. Itu mungkin akan saya coba dulu ya, Pak Charles. Jawaban untuk dari pertanyaan Pak Charles ya. Kalau tadi misalkan ingin tampilannya itu, tunggu sebentar. Nggak usah, maunya ada nggak cuma metal atau ini pengen wood, ini kita bisa tinggal klik kanan, tinggal klik kiri, ini ada tanda panah ke bawah metal. Di bawah checkerboard ini. Nah, ini materialnya ada wood, marble, garnet seperti itu. Ada checkerboard di sini. Tinggal kita pilih face-nya. Seperti itu, Pak. Ini bisa kita atur lagi dari permukaannya, seperti itu, dari light-nya, ini juga noise, seperti itu, Pak. Sudah cukup jelas, Pak? Pak Charles? Oke, mungkin itu pertanyaan cukup sampai situ dulu. Nanti kita lanjut ke sesi pertanyaannya setelah kita modeling aja ya. Nanti kita jawabin pertanyaannya. Oke, kita lanjut aja dulu. Kita ke proses modeling pada ZW 3D itu sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita bisa diikuti kalau mau proses pembuatan modelingnya. Ini kita add new file aja di sini. Kita add new file, ini part assembly,
pakai yang format Z3, namanya kita bisa ubah di sini solid modeling 1 misalkan. Lalu kita oke. Di sini kita akan membuat simple atau basic solid modeling yang cukup simple aja. Di sini saya akan mulai awalnya menggunakan sketch di sini. Nah, di sketch sendiri ini kita bisa lihat ada pengaturan-pengaturannya lagi. Di sini kita disuruh pilih mau plan yang mana. Sketchnya itu kita taruh. Misalkan saya akan taruh di plan XY di sini. Ini kita bisa pilih plannya seperti itu nih. Untuk pengaturan-pengaturannya bisa kita lihat, bisa kita atur lagi. Ini kalau kita mau reverse dari arah ininya, si datumnya, ini use centroid defined by plan, artinya nanti dia otomatis ke titik tengahnya, maka originnya nanti ini dia akan mati seperti itu. Lalu ini kita oke aja. Nah, otomatis tunggu sebentar, masuk sketch lagi. Nah, ini otomatis kita masuk ke dalam environment sketch di sini, sketching. Ini udah beda lagi. Kita ke environment daripada environment modeling. Kita bisa lihat pada history manager di sini. Kalau sketch itu sendiri dia nggak punya history. Misalkan kita buat line di sini, kita buat draw. Nah, itu dia nggak masuk ke history. Karena ini kita udah masuknya ke sketch seperti itu. Dia nggak akan nge-generate historinya. Seperti itu. Nah, di sketch sendiri ini kita bisa lihat ada dokumen aware-nya juga sama. Mungkin ada beberapa yang beda, nanti saya akan jelaskan lagi. Di sini fitur erase sama untuk menghapus pada umumnya. Ini untuk mengatur tampilan sama seperti pada 3D. Nah, ini cukup penting plan view. Misalkan kita sudah membuat gambar lalu gambar kita hilang pandangannya atau tidak atau kemana-mana tampilannya seperti ini. Itu kita tinggal plan view aja di sini. Tinggal kita klik di sini ada plan view, otomatis dia kembali ke plan view yang tadi kita buat. Plan yang tadi kita tentukan seperti itu. Nah, ini juga untuk mengatur grid. Daripada gridnya di sini mau berapa jarak gridnya itu juga bisa diatur pada configuration di sini. Nah, grid spacingnya ini bisa kita atur juga. Atau bisa kita matikan, tetap juga bisa sama. Lanjut di sini show only sama hanya menampilkan sketchnya, artinya misalkan ada bentuk 3D itu dia hanya menampilkan sketchnya. Ini untuk menampilkan dimensi, ini untuk menampilkan constraint yang bagian di sini. Ini untuk melihat status constraint-nya. Untuk lebih jelasnya sini akan saya contohkan. Pertama-tama di sini saya akan membuat rectangle. Nah, di rectangle sendiri itu kita ada banyak metode yang kita gunakan. Ada 5 metode. Di sini saya akan menggunakan metode yang pertama yang center. Kita tinggal tentukan poin tengahnya yang mana. Di sini misalkan saya buat. Nah, lalu kita tinggal tentukan ukuran keduanya di mana. Kita bisa memberi dimensi langsung di sini ukurannya, ataupun ini kita oke juga dulu bisa nggak apa-apa. Lalu kita ubah dimensinya di sini. Nah, tinggal kita klik 2 kali aja. Klik 2 kali lalu kita beri value. Di sini saya akan ubah menjadi 80. Kita ubah di sini jadi 90 aja mm. Untuk yang bawah ini kita ubah jadi 80. Oke. Nah. Seperti ini. Nah, di sini ada yang namanya fitur close region pada environment sketch pada tanda sini. Kalau kita ini sangat berguna kalau kita nyalakan. Kalau close curve gini, kalau close curve seperti ini artinya garisnya itu dia bertemu. Nah, maka dia akan berwarna hijau, tertutup seperti ini. Namun kalau saya contohkan di sini, kalau seperti ini, dia tidak bertemu. Nah, dia nggak akan berwarna hijau seperti ini. Nah, ini juga cukup berguna fitur close region untuk mengetes apakah curve-nya ini tuh tertutup. Di sampingnya ini juga bisa kita lihat display open ends. Ini juga kita nyalakan aja. Saya sarankan nyalakan aja biar kita tahu misalkan garis
garis garis ini yang berwarna biru ini, kalau kita matikan seperti ini, dia nggak akan kelihatan. Yang artinya itu kalau dia misal kita zoom out seperti ini, dia nggak kelihatan. Kalau dia udah close, nah ini cukup kita nyalakan aja. Ini ketahuan kalau dia belum close seperti itu. Nah kalau sudah tertutup sini, maka tanda birunya itu sudah nggak ada lagi, seperti itu. Nah di sini untuk menampilkan daripada datum garis koordinat ya, ini dinyalakan bisa, nggak dinyalakan juga bisa, sesuai kebutuhan aja, seperti itu. Ini kita bisa langsung exit. Nah kalau kita exit di sini, dia otomatis kembali ke environment 3D, seperti itu. Langsung kita masuk aja ke fitur extrude di sini. Profilnya kita bisa pilih yang ini. Nah di fitur extrude itu sendiri juga kita bisa main card filter seperti ini. Kalau yang sketch dia otomatis ngedetek sketch seperti ini. Kalau curve dia yang single curve seperti itu ngedeteknya. Di sini saya pakai yang all aja karena ini cuman sketch biasa. Ini untuk extrude type-nya juga ada bermacam-macam. One side, two side, symmetrical. Di sini saya akan pakai yang symmetrical aja. Yang mana jaraknya adalah 6. 6 mm. Yang mana extrude-nya itu dia nanti akan memanjang ke atas 6 mm dan ke bawah 6 mm. Seperti itu. Lalu kita oke di sini. Nah, otomatis ukurannya di sini kalau kita nyalakan lagi. Kalau kita nyalakan fitur yang ada di sini, yang di part ini, display element information in real time, kita bisa klik di sini. Nah, nanti ketahuan ukuran daripada garisnya, yaitu sepanjang 12. Seperti itu. Oke, kita lanjut, kita buat sketch lagi di sini. Nah, perbedaannya kita di sini untuk sketch sendiri ini juga kita bisa taruh di face seperti ini ataupun datum. Nah, di sini saya akan menggunakan datum saja. Di sini saya menggunakan datum yang XZ di sini. Kita oke. Balik lagi kita ke environment sketch-nya. Tinggal kita buat rectangle sama seperti tadi. Saya akan buat rectangle yang di bawah, yang bawah. Lalu kita masukin ukuran lagi sama. Untuk panjang ini 8 dan ini 30. Lalu kita oke. Setelah itu kita bisa langsung exit aja di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita extrude dari sketch-nya tadi. Sketch yang tadi kita extrude. Nah, di sini kita tidak terlihat ya profilnya di mana atau sketch-nya itu di mana. Kita bisa mainin filter lagi di sini. Kita tinggal pilih sketch filternya. Otomatis dia ngedetek sketch yang ini. Nah, seperti itu. Kita mainin di filternya. Setelah itu kita tinggal pilih sketch-nya di sini. Extrude type-nya kita pakai yang mana? Symmetrical aja. Biar dua arah seperti itu. Untuk NE-nya juga kita nggak hanya berbasis pada angka atau pada dynamic input, kita juga bisa menggunakan parametrik di sini. Kita tinggal klik tanda panah hijau. Ini ada pilihannya. Kita ingin mengextrude sampai mana extendnya. Tinggal kita pilih to face di sini. Kita ingin extrude sampai face ini. Lalu kita oke. Seperti itu. Nanti kedua sisi dia sama panjangnya. Sesuai dengan face panjang antara profil dan face yang kita pilih. Nah, di sini ada boolean. Nah, fungsi boolean ini adalah operation-nya. Ini kita ingin menggunakan operation apa? Kalau dia operation base, otomatis dia membuat solid baru, tapi tidak menyatu dengan solid sebelumnya. Kalau kita menggunakan yang ini, add seperti ini, otomatis dia menyatu. Lalu kalau kita oke di sini, kita cetak, otomatis solidnya hanya terbaca menjadi satu solid karena kita pakai boolean yang add. Namun di sini saya nggak mau menjadi solid, kita sebagai pemotong si profil ini. Kita menggunakan yang cut seperti itu. Kita oke. Nanti dia menjadi pemotong seperti ini. Setelah itu kita bisa insert datum. Jadi kita
nggak hanya berpatokan pada datum CSCS yang sudah tersedia. Kita juga bisa menambahkan datum plan di sini, sangat mudah. Pada ribbon datum di sini, pada kanan kita tinggal klik kanan, ada datum plan. Nah, kita pilih datum plan yang mana. Filternya ini kita bisa pilih aja menjadi datum plan. Nah, datum plan yang ini kita offset ke atas sejauh 74. Nah, jadi yang mengoffset si datum plan ini sejauh 74 meter dari datum plan yang bawah. Seperti itu. Lanjut, saya ingin memasukkan datum plan lagi, sama kita pilih untuk datum reference datum plannya yang ini, yang YZ. Kita beri offset lagi. Karena jaraknya ke kanan plus, saya ingin ke kiri, ini tinggal kita minusin aja. Jadi minus 95. Kita oke. Seperti itu. Jadi kita nggak hanya perlu berpatokan pada satu plan, kita bisa masukkan plan-plan lainnya. Seperti itu pada software 3D pada umumnya. Lanjut, ini kita sketch lagi. Lalu kita pilih XZ, kita pilih datum plan yang XZ, lalu kita oke. Nah, ini kita bisa lihat datum plan-nya nih yang tadi kita masukkan, itu kita bisa jadikan datum plan ini menjadi referensi sebagai titik acuan. Maksudnya gimana Pak Rahmat? Oke, ini saya jelaskan. Kita menggunakan reference pada environment sketch di sini. Kita gunakan reference geometri. Nah, ini kita pilih aja datum plan pertama yang ini dan datum plan kedua yang ini. Setelah itu kita oke. Nah, maksudnya adalah sebagai titik acuan antara dua plan ini, itu menjadi acuan di mana letak kita akan membuat lingkaran di sini. Seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan by datum plan sebagai reference-nya. Ini fitur reference ini juga cukup berguna pada Zeta 3D. Radiusnya kita ubah menjadi 19. Nah, di sini ada pilihan mau radius atau diameter. Kita pakai metode yang kedua ya. Kalau pakai metode yang pertama, itu kita nggak bisa nentuin berapa radiusnya. Ini hanya boundary-nya sampai mana. Kita pakai metode yang kedua. Di sini kita bisa pilih metodenya mau pakai radius ataupun diameter. Di sini saya akan pakai radius dengan radius 19. Lalu kita oke. Ini kita exit lagi aja. Lalu kita extrude sama profilnya ini. Kita beri jarak itu sekitar 30. Nah, ini dia nggak muncul karena saya memilihnya masih boolean cut ya. Kita pakai yang boolean base aja. Seperti itu. Jadi otomatis dia di sini terbaca 2 solid. Seperti itu. Solid kebaca menjadi 2 solid seperti ini. Seperti yang saya jelaskan tadi. Ini kita sketch lagi. Masih sama menggunakan datum yang XZ di sini. Lalu kita ingin membuat garis dengan acuan lingkaran ini dan garis ini. Kita gunakan reference saja. Di sini. Reference garis yang ini dengan yang ini. Lalu kita oke. Oke, kita lanjut aja. Di sini saya akan menggunakan fitur draw di sini. Fitur draw, kita pastikan di tengah lingkarannya, si titik tengah lingkaran. Kita klik di sini, lalu kita tarik garisnya sampai dia ada garis snap seperti ini, garis bantu. Lalu kita klik dan kita arahkan sampai dia bertemu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan beri fillet di garisnya. Ini ada fillet, kita pilih curve pertama yang mana dan curve kedua yang ini. Di sini kita bisa input berapa radius yang kita ingin berikan. Lalu kita oke.
lalu kita exit aja. Bisa kita exit. Setelah itu si garis ini kita extrude. Nah, saya akan extrude garis ini. Nah, kalau garis ini kita extrude, ayo tebak, ini akan menjadi apa? Kalau kita hanya mengextrude satu garis, itu dia akan jadi apa? Ayo, bisa ada yang tahu? Kita hanya mengextrude satu kurva. Oke, kalau misalnya kita extrude satu garis aja seperti ini, lalu kita oke, otomatis dia hanya menjadi surface seperti ini. Nah, bisa kita lihat si garis ini akan menjadi surface seperti itu. Nah, dia akan kedetek surface di sini. Lalu bagaimana cara dia biar jadi solid? Nah, itu di settingan extrude-nya ini bisa kita pilih. Ada yang namanya offset di sini. Offsetnya kita nyalain aja. Kita buat jadi string atau expand. Kita beri outer offsetnya itu sejauh min 8 mili. Oke, di sini saya oke aja di sini. Nah, otomatis dia jadi seperti ini. Nah, dia kebaca menjadi 3 solid ya. Karena saya di sini extrude-nya menggunakan extrude base. Di sini saya akan mengganti operation-nya. Tentu saja dengan kita klik 2 kali saja pada Story Manager. Fiturnya kita ubah jadi add. Nah, boolean shape-nya atau si shape ini mau di-add kemana? Kita bisa pilih. Saya ingin add ke bagian sini. Lalu kita oke. Nah, otomatis dia di sini ngebacanya jadi 2 shape seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut lagi di sini. Kita sketch lagi sama menggunakan datum XZ di sini masih sama. Kita buat arc di sini. Sebelumnya kita masih menggunakan reference. Kita beri reference yang garis ini, lingkaran ini, dan si bawah sini, dan juga datumnya sebagai reference. Oke, kita lanjut pakai arc. Nah, sebelum kita menentukan first point-nya di sini, kita bisa klik kanan, lalu kita pilih constraint-nya menjadi tangent seperti itu. Biar si arc-nya ini tangent dengan lingkarannya. Kita taruh di sini. Yap. Dan untuk yang garis keduanya kita klik kanan lagi sama. Kita ubah jadi default biar dia nggak tangent. Kita tarik aja, pastikan dia nggak constraint. Kita tarik seperti ini, lalu kita oke. Di sini radiusnya bisa kita ubah jadi 100. Nah, ini dia nggak nyatu ya ke garisnya. Nah, kita beri dimensi saja. Si arc ini kita beri dimensi jaraknya, si jarak arc dengan jarak titik si datum yang kita buat tadi. Jaraknya itu 11. Oke, kalau udah kita oke aja, bisa kita exit. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, bisa kita extrude. Profil yang telah kita buat ini, kita extrude aja. Itu jaraknya kita ubah menjadi 4 mili aja. Symmetrical masih sama. Ini kalau kita oke, otomatis dia menjadi surface karena dia hanya single curve seperti itu. Untuk profil cap, untuk bagaimana cara biar dia jadi 3D, itu kita bisa pakai profil cap di sini. Profil cap kita pilih profilnya yang ini, face-nya. Kita oke. Ini kita pakai boolean add, artinya kita ingin add kemana. Kita oke. Nah, seperti itu. Jadi apa sih fungsi fitur profil cap ini? Artinya ini kita mengextend daripada curve-nya. Ini saya contohkan. Curve-nya ini sampai face yang kita pilih.
Nah, sisanya ini ntar dia akan ke-cut karena kita hanya ingin extrude si curve-nya sampai sini. Sampai profil yang kita pilih. Seperti itu. Ini booleannya kita pakai yang add aja, kita satukan ke sini. Lalu kita oke. Nah, di sini saya ada kesalahan. Si extrude yang kedua ini, extrude bos yang ini terbesar, terlalu kegedean. Itu bisa kita atur lagi, bisa kita setting lagi. Tinggal klik kanan pada fiturnya di sini. Kita ubah ukurannya. Lalu kita oke. Nah, otomatis si ini juga yang mengikuti extrude bos yang ini. Seperti itu. Nah, jadi kita mudah sekali kalau ingin melakukan pengeditan itu tinggal by history, tinggal kita klik 2 kali, bisa kita edit fiturnya. Seperti itu. Ini kita lanjut, ini masih kebaca menjadi 2 solid yang berbeda ya. Bagaimana cara menyatukannya? Itu mudah sekali. Di sini ada yang namanya add shape. Pada ribbon shape, ini kita add aja si solid pertama dengan solid kedua ini. Kita tinggal add, base-nya kita pilih yang ini, edit-nya kita pilih yang bawahnya. Kita bisa oke. Otomatis yang ngebaca menjadi satu solid seperti itu. Setelah itu di sini kita bisa fillet agar si tampilannya ini menjadi lebih rapih atau lebih halus. Seperti ini saya akan fillet. Nah, misalkan saya ingin mengfillet dengan ukuran yang berbeda hanya dalam satu operation, itu bisa banget. Misalkan untuk fillet yang ini saya ingin 5, tapi saya ingin membuat fillet yang di bawah sini 10, tapi hanya dalam satu operasi. Itu bisa banget. Ini tinggal kita list aja. Si pitnya ini kita list ke bawah. Nah, lalu kita masukkan lagi. Kita ubah radiusnya menjadi misalkan 20 untuk edge yang bawah ini. Nah, kita list lagi di sini. Kita ubah lagi jadi 10 untuk ekornya, edge ekornya. Lalu kita oke. Kita list lagi, jangan lupa. Lalu kita oke. Nah, jadi dalam satu fitur itu kita bisa memuat banyak ukuran dengan cara kita mengelis si edge-nya tadi seperti itu. Oke, setelah itu kita bisa beli pewarnaan, misalkan biar lebih menarik tampilannya, atau ingin membuat menjadi metal seperti itu. Filternya kita ubah, misalkan ingin semuanya yang berubah, tinggal kita ubah filternya menjadi shape. Seperti itu. Nih bisa kita atur lagi di settingan-settingan ini, bisa kita atur lagi untuk tampilannya. Seperti itu. Nanti jadi seperti ini ya. Kurang lebih seperti itu Pak untuk workflow dari rekan-rekan sekalian. Workflow dari solid modeling ada di ZT3D. Ini saya sudah menjelaskan tadi, cukup simple fiturnya di sini. Saya menjelaskan fitur extrude, dari extrude base, extrude add, dan extrude cut juga sudah di sini. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan Pak? Kalau ada yang kurang? Oke. Tadi ada pertanyaan ya dari Pak Charles, untuk material appearance itu kita aksesnya gimana Pak? Oke. Itu bisa banget. Kita tinggal klik kanan pada judul di sini. Kita langsung aja masuk ke properties ya di sini. Nah, di sini ada kita ke physical. Ini kita calculate dulu. Oh ya, di sini material masih aluminium ya. Bisa kita ubah di sini. Materialnya. Nah, ini bisa kita lihat materialnya itu ada banyak ya, bisa kita pilih. Ada wood juga di sini paling bawah, misalnya kita ingin ubah seperti itu, kita oke, lalu kita calculate di sini. Nah, data di sini juga ada masuk, ada volumenya, mesh-nya, dan juga settingan-settingan lainnya. Tinggal kita apply, lalu kita oke. Jadi seperti itu Pak untuk pertanyaan dari Pak Charles. Anwari, saat membuat sketch untuk revolve, bisakah kita menunjukkan langsung jadi diameter seperti software Autodesk Inventor? Oke, di sini saya akan contohkan ya Pak.
Saya akan membuat sketch di sini. Saya akan membuat garis di sini sebagai acuan dari revolve-nya. Saya ingin merevolve garis ini. So, saya akan buat gitu. Ya. Gimana sih? Ini. Oke, di sini sudah saya membuat profil ya. Saya exit aja di sini. Revolve ya. Di sini. Nah, di sini kita bisa lihat di sketchnya itu kita dimensinya di sini. Ini garisnya beda ya. Saya hapus dulu. Bentar. Saya akan buat. Di sketchnya ini kita buat ukurannya itu menggunakan radius misalkan di sini dengan radius 60 ya. Nah, saat kita revolve di sini si profil yang kita buat ini, karena ukuran tadi base bawahnya itu 60, saat kita pilih aja profil yang ini, aksisnya kita pilih yang ini. Nah, karena ini ada setengah ya dari si 60 itu tadi radius, maka saat kita revolve ini otomatis dia keseluruhannya menjadi 120 diameternya. Mungkin gitu Pak perhitungannya kalau di ZW 3D. Kita tinggal buat aja dulu sketch setengahnya. Setengah dari diameter itu yang artinya mana itu radius. Nanti kalau kita revolve otomatis dia jadi diameter gitu. Tidak bisa langsung ya Pak ya di inverter. Bagaimana Pak? Maaf kurang terdengar suaranya. Tidak bisa langsung kayak di inverter Pak. Gak bisa, maksudnya gimana Pak? Jadi kalau di inverter itu kalau kita tulis 60 itu langsung jadi 120. Iya Pak, kalau itu kita aturnya di sininya aja Pak. Di sketchnya ini kan dia jarak dari titik acuannya atau aksis itu 60 ya. Otomatis kalau kita 120 Pak. Kalau kenapa? Kalau di inverter itu bisa langsung 120. Langsung 120. Ya dengan kita mengubah menjadi reference aksisnya itu, nah dia itu otomatis berubah jadi 160. Kalau kita beri ukurannya di sini 120 Pak, ntar dia di revolve. Ini kan kita by radius ya hitungannya di sini. Maksudnya di inverter itu bisa seperti itu. Gitu, jadi dengan dia merubah aksisnya itu, iya. Nah itu jadi langsung 120 gitu. Kalau itu kita mesti mikir lagi ya, kali dua lagi gitu kan, bagi. Iya itu tinggal seperti itu sih Pak, paling dari setengah ukuran aslinya kita buat di sketchnya. Karena kan kalau di revolve dia 360 derajat itu artinya nanti dia radiusnya dikali 2 ya Pak, jadi diameter seperti itu paling. Ini ada pertanyaan lagi.
Untuk sketch ini ada fitur untuk memperpanjang lens secara otomatis sampai garis yang ditentukan. Oh ya bisa Pak. Oke, misalkan saya punya sketch, saya punya sketch di sini. Saya tab. Misalkan saya punya garis di sini. Saya ingin mengextend ya. Garisnya itu misalkan sampai garis yang di sini. Nah, itu ada fitur yang namanya di sini di bawah power trim ada trim to extend. Trim to extend tinggal kita pilih curve-nya ini. Destinasinya sampai sini misalkan. Nah, dia otomatis extend sesuai dengan destinasi yang kita pilih. Seperti itu, Pak Diki. Sudah menjawab ya, Pak Diki? Ini kita bisa langsung ke next pertanyaan lagi. Mirror feature ada 2 jenis. Penggunaannya bagaimana, Mas? Mirror feature. Mirror feature ada 2 jenis. Ya. Kalau perbedaan mirror feature dan mirror geometry ya. Kalau mirror geometry itu artinya kita memilih geometri yang kita pilih, Pak. Atau dari garis, line seperti itu. Kalau mirror feature artinya kita memirror dari fitur yang kita buat. Misalkan di sini saya akan berikan contoh ya. Di sini saya akan buat hole di sini. Saya akan buat hole. Saya akan buat hole di sini. Saya buat hole di sini. Ini ada hole. Kalau kita gunakan mirror geometry, kita tinggal tentukan plane-nya. Nah, dia itu hanya mirror si outline-nya doang, Pak, nggak sampai dalam-dalamnya, sampai fitur ya. Dia hanya akan jadi surface seperti ini. Namun kalau kita gunakan mirror feature di sini, ini saya unduh aja ya pengerjaannya. Kita gunakan mirror feature, fitur yang kita pilih. Misalkan saya plan di sini, pilih plan-nya. Otomatis dia benar-benar memirror dari fitur hole-nya. Jadi dia nggak jadi surface seperti itu, Pak. Pertanyaan dari Pak. Sudah menjawab, Pak? Dari Pak Abdul. Pertanyaan dari Pak Abdul. Baik Pak, sudah menjawab. Terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama Pak. Oke, kita lanjut aja ya. Ini kita langsung masuk ke drawingnya. Di sini kita bisa, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk masuk ke environment drawing, itu kita bisa di sini ada switch environment, atau juga kita bisa klik kanan pada area kosong. Sini ada 2D sheet. Di sini kita bisa pilih template-nya mau yang mana yang sudah disediakan di Z3D, atau juga kita membuat template sendiri juga bisa. Di sini saya sudah memiliki template sendiri. Sekarang kita oke aja. Nah, saat pertama-tama kita masuk ke 2D environment, itu kita langsung diarahkan ke standar seperti ini, ke fitur standar. Nah, kita tinggal silang aja kalau kita nggak mau. Nah, di sini saya akan jelaskan environment dari drawingnya ya. Yang pertama-tama itu ada layout. Jadi kalau layout ini kita bisa otomatis mau
view-nya seperti apa, tinggal kita pilih di sini ada pilihannya. Nanti dia menyesuaikan sesuai dengan view yang kita pilih. Seperti itu. Ini kayak membuat view otomatis. Jadi nggak perlu klik satu-satu. Tinggal kita tentukan mau yang mana pandangannya. Seperti itu. Itu kalau layout ini standar. Nah, kalau standar pada umumnya ini kita tinggal tentukan pandangannya. Misalkan yang di sini. Nah, kalau kita klik sekali pada standar, otomatis dia masuk ke fitur yang namanya projection. Dia memproyeksikan dari base view-nya atau view pertama yang kita taruh di sini dan di sini. Misalkan. Nah, dia otomatis maju ke projection. Kalau kita hapus si base view-nya, kita erase seperti ini, otomatis si projection-nya itu ikutan terhapus seperti itu. Karena dia mengacu pada si base view-nya yang ini. Namun kalau kita hapus salah satu projection-nya, itu tidak berpengaruh pada base view yang ini dan proyeksi lainnya. Seperti itu. Dan misalkan kita memiliki sudah menyeting pada environment 3D-nya. Ini saya contohkan. Misalkan kita sudah menyeting custom view. Misalkan kita ingin membuat view sendiri, ingin memiliki pandangan seperti ini. Ini juga salah satu pertanyaan dari PT Eureka Metalindo. Bagaimana kalau kita ingin men-setting dari view-nya, lalu kita masukkan ke 2D drawing. Misalkan saya ingin view seperti ini, kita pilih, kita jadi view 1, lalu kita oke. Lalu lanjut masuk ke environment drawing, kita ke standar. Nah, view-nya ini kita bisa pilih ke custom view yang tadi, view 1. Otomatis dia mengikuti sesuai dengan view yang kita pilih. Nanti kalau kita klik sekali, otomatis dia jadi projection seperti ini. Oke, ini misalkan saya pilih, kita pakai standar aja dulu, projection seperti ini. View-nya yang ini isometrik, satu lagi. Kita oke. Nah, di settingannya ini kita tinggal klik 2 kali untuk menyeting lagi. Misalkan saya ingin ubah tampilannya ini menjadi bershade atau berwarna, tinggal kita klik 2 kali pada view-nya. Ini ada settingannya bisa kita pilih. Ini untuk agar dia menjadi solid atau berwarna, kita perlu apply dulu. Nah, otomatis dia berubah. Untuk mengatur scale-nya juga bisa di sini. Untuk ukuran scale-nya sesuai aja dengan kebutuhan. Kita oke. Yang pasti di-apply dulu aja. Nah, kayak gitu. Kita oke. Ini bisa kita tarik-tarik lagi, kita ubah-ubah. Nah, seperti itu. Nah, kita juga bisa memberi dimension seperti yang saya jelaskan tadi by 3D, lalu kita masukkan ke 2D. Caranya itu agak sama. Kita bisa ke fitur PMI di sini. Lalu ada yang namanya dimension, atau kita juga bisa langsung otomatis di sini. Nah, klik pada yang ada di sini. Di DA toolbar, otomatis dia memunculkan dimensionnya. Seperti itu. Atau kita ingin manual juga bisa, kita klik dimension aja. Nah, ini kalau ada regionnya ada merah di sini, tinggal kita refresh aja. Oke, kita klik dimension. Misalkan saya ingin beri dimensi ukuran dari si ininya, garisnya, kita apply aja biar nggak keluar dari operationnya. Lalu misalkan ukuran dari si diameter lingkaran ini, kita oke.
kan apalagi. Terus kita ingin radius dari scene ininya, kita oke aja. Lalu kita balik lagi ke environment 2D, nanti kita oke aja. Nah, cara menampilkannya, kita tinggal, misalkan saya ingin menampilkan dimensinya pada view ini, kita klik 2 kali aja pada view-nya. Di sini ada yang namanya inherit PMI, kita nyalakan aja, kita apply, lalu kita oke. Otomatis dimension yang ada di 3D environment itu masuk ke sini, seperti itu. Tapi kalau kita ingin memasukkan dimensinya pada environment drawing juga bisa. Jadi cukup fleksibel. Di sini kita tinggal pilih dimension di sini. Ini kita bisa dimension from where, dari mana ke mana, atau juga bisa gunakan yang namanya fitur auto dimension di sini. Kita pilih view-nya. Ini mau di-include apa aja. Misalkan ini mau di-include apa aja, seperti itu. Nah, untuk originnya kita tinggal pilih mau diletakkan di mana. Ini saya ulang lagi. Misalkan origin atau titik acuan ya. Ini view-nya kita pilih yang ini. Nah, kita bisa setting-setting lagi di sini. Oke. Saya ulang lagi. View-nya ini untuk originnya di sini. Namun untuk kalau auto dimension ini sendiri, dia peletakan dimensinya nggak beraturan. Ini kita bisa atur di sini aja. Ya. Bisa kita atur lagi di sini untuk lebih merapihkan dimensionnya. Seperti itu. Ini kita oke aja. Nanti bisa kita atur lagi sendiri manual. Ini kita geser-geser aja di sini. Seperti itu. Ini kita bisa atur-atur lagi. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus. Di sini juga ada yang namanya bill of material di Z3D. Jadi kita bisa menampilkan BOM-nya. Ya, kita pilih view-nya, nama bomnya. Lalu kita misalkan pilih bom 1. Nah, di bagian bawah sini table formatnya bisa kita atur. Itu mau di table format itu apa aja yang dimasukkan. Misalkan mesh-nya kita masukkan, tinggal kita klik pada mesh-nya. Lalu kita klik ada tanda panah di sini untuk memasukkan. Begitupun sebaliknya kalau ingin mengeluarkan, biar seperti itu. Nah, seperti ini. Lalu kita oke. Ini karena hanya satu solid, dia terdeteksinya kuantitinya cuma 1. Tapi kalau assembly dia, nanti dia cost number ini muncul. Ini materialnya wood karena kita tadi setting di propertiesnya. Seperti itu. Ini mesh-nya, height-nya juga ada. Seperti itu. Kurang lebihnya untuk drawing mungkin yang bisa saya jelaskan seperti ini, Pak. Ada pertanyaan sampai sini? Semisal kita punya draft template dari pertanyaan dari Pak Charles PT Patco, kita punya draft template master dalam bentuk PDF lalu diimport ya ke ZW3D sebagai title block atau etiket ya. Ya, tentu aja bisa, Pak. Ntar kita tinggal edit, kita masukkan aja di sini. Kita ke sheet border di sini. Title block. Kita tinggal edit lalu ntar kita masukkan di sini. Biar nanti misalkan kalau kita new di sini ya, misalkan drawing sheet, nanti template-nya bisa muncul di sini, Pak. Itu bisa banget. Mungkin nanti bisa kita kerjakan ya kalau ntar tinggal kita kirim aja file drawingnya, nanti kita bikin video untuk tutorial cara buat template ya, seperti itu.
Oh, plus minus. Bisa, Pak. Misalkan di sini pada dimensinya ya. Tinggal kita klik 2 kali aja. Di sini. Nah, di sini. Nah, di unit tolerance ini kita bisa masukkan aja plus minusnya. Seperti itu. Ya. Misalkan untuk plus minusnya berapa? 0,5 misalkan. Plusnya juga 0,5. Nah, seperti itu, Pak. Untuk plus minusnya. Baik Pak, makasih banyak Pak penjelasannya Pak. Oke, sama-sama, Pak. Di ini. Manager ya. Untuk mengatur ukuran font dimensi, apakah ada settingannya secara langsung? Jadi tidak mengubah satu-satu dari scale factor ya? Itu kita bisa ke style manager aja sih, Pak. Ini apa sih kan? Tinggal kita klik dimension di sini. Nanti kita bisa setting di sini. Jadi dia nggak akan berubah-berubah tadi. Ini kita bisa ubah ukuran dari teksnya di sini. Misalkan saya ubah jadi 2. Fine, kita oke. Itu otomatis berubah nih sebelumnya, ini sesudahnya. Seperti itu. Seperti itu Pak Diki. Apakah sudah cukup bisa menjawab? Ya Pak, itu dia bisa langsung otomatis berubah. Satu sheet beberapa part. Itu mau tanya juga. ya Pak, silakan. Nih Pak, nanti kan tadi kan ada settingan dimensi. Itu saat setting dimensi, saat kita simpan di sheet, apa itu settingannya udah ikut di sheet disimpan juga Pak? Atau kita harus setting lagi saat buka sheet baru Pak? Kalau misalkan kita udah setting ya di style manager ini dimensionnya, ini kalau kita buka sheet baru ya otomatis dia mengikuti Pak. Seperti itu. Oh iya juga, ini satu lagi Pak, untuk part tadi, apakah saat kita bikin part bisa dijadikan PDF 3D Pak? PDF 3D. Iya, PDF 3D Pak. Jadi PDF yang bisa diputar-putar gitu Pak. Partnya bisa diputar di PDF. Oke. Ya, export to PDF 3D. Ini kita habis. Itu kita ke data exchange sini. Apa ini? Ini kita bisa lihat, kita bisa save as file-file kita itu cukup banyak ya, dari images sampai intermediate data format. Di sini kalau kita bisa pakai yang PDF file ini. Kita bisa tinggal export aja. Nah, ini ada settingan export type-nya, mau 3D PDF kah atau di PDF. Seperti itu Pak. Sudah cukup menjawab Pak? Cukup Pak, terima kasih. Oke, ya, ini untuk jawaban dari pertanyaan ini ya. Dalam satu sheet itu bisa berbagai macam part atau tidak? Tentu saja bisa Pak. Misalkan di sini saya akan open file dulu. Untuk misalkan saya ingin open file kamera ini. Saya pilih filter assembly, jadi artinya dia nanti hanya menampilkan yang assembly.
ini bisa kita masuk ke standar. Nah, nanti file dari luar itu kita bisa masukkan ke sini. Kan yang ini. Nah, enggak di sini juga. Ini kita tinggal klik standar, lalu kita bisa cari file mana yang mau kita masukkan lagi ke 2D drawingnya. Seperti itu. Misalkan karena saya ingin membuka yang kamera. Ini aja. Nah, misalkan kita tinggal pilih aja folder mana atau file mana yang dipilih drawingannya. Di sini kamera, misalkan. Nah, ini nanti dia otomatis jadi kayak gini. Nah, tinggal kita pilih komponennya yang mana yang mau dijadiin drawing. Seperti itu, Pak. Oke, apakah seperti itu cukup menjawab, Pak? Apakah sudah cukup menjawab, Pak? Pertanyaan dari Pak siapa tadi? Dari Pak Misbah. Oke, saya harap jawaban saya sudah cukup menjelaskan ya. Kalau misalkan masih ada kekurangan atau dari penjelasan saya bisa ditanyakan lagi, Pak. Oh, misalkan dalam satu pertanyaan dari Pak Diki ya, satu cat itu ada lebih dari satu sheet. Oke, misalkan di sini ini sheet pertama ya. Ini tinggal kita new aja di sini. Nah, lalu standar, misalkan kita masukkan lagi si drawingannya. Kita oke. Nah, untuk ekspornya ya. Oke, Pak, misalkan kita mau ekspornya itu 2 sheet dalam satu halaman ya. Oke, misalkan kita bisa atur di sini, kita ekspor aja. Ini jadi PDF, misalkan kita ekspor. Nah, ini bisa kita atur di sini active sheet-nya. One PDF for each, artinya satu PDF untuk satu sheet atau satu PDF itu untuk semuanya, semua sheet. Itu bisa diatur di sini, Pak. Seperti itu, Pak. Ini kita tinggal misalkan one PDF for each. Ini kita tekan lokasinya di mana. Saya taruh desktop aja. Ntar karena kita pakai settingan yang one PDF for each, maka ini beda-beda. Satu sheet satu PDF seperti itu. Ini jadi ada 2. Nah, kayak gitu, Pak. Mungkin kalau one for all, dia dalam satu file PDF mencakup 2 sheet seperti itu. Oke, terima kasih para hadirin sekalian ya yang sudah menyempatkan waktu untuk join di webinar hari ini. Sampai jumpa di hari Kamis. Nanti bukan saya teknikalnya, nanti ada teknikal lain yang akan dari Adi Satya juga yang akan mendampingi.